Christophorus Pake, Luis Frandika Tua, Maria Bernardina Gunung. Dia sakit dari kapan? Hari Selasa. Maria Francisca Done, Maria Jessica Keo, Maria Prudentiana Due, Oswaldo Susundana, Petrus Meske, Skolastika Delvanianau, Stefanus Adrian BU. Dari kapan? Titus Alfredo TA, Veronica Virginia Sego. Dari kapan dia datang? Hari ini? Kemarin dia datang? Vincentius Torare Feraldo Kedu. Yang mana? Yohanes Don Bosco Rato, Yohanes Julio Dolumenge. Ada yang apa? Ada yang sakit? Oke, sekarang minta kalian berdiri semua. Ada yang bisa tepuk semangat? Oh, sebelum kita memulai pembelajaran kita, kalian baik kita ada yang minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih atas perlindungan-Mu pada malam tadi di doa. Sekarang kami akan mulai pelajaran hari ini. Semoga Engkau melindungi kami. Nama Kau puji dan kuasa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tepuk salut dulu untuk siapa? Delvi. Terus salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah mendengarkan lagu Garuda Pancasila? Ada yang bisa menyanyi lagu Garuda Pancasila? Ada yang tidak bisa? Bisa. Apa saja lambang yang ada di burung Garuda Pancasila? Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu minta kita untuk menyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Ibu minta Denci untuk pimpin ya.
sila Pancasila. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menerapkan nilai makna sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Materi hari ini tentang apa tadi? Ibu sudah sampaikan? Sekarang kita lanjut ke materi ya. Ini adalah lambang Pancasila. Lambang Pancasila. Kita akan belajar makna dari sila-sila Pancasila ya. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Kenapa sampai bintang? Lambangnya. Oke, yang pertama karena bintang mengandung makna nur atau cahaya. Yang kedua, bintang memiliki lima sudut, maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Yang ketiga itu warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Makna dari sila pertama, yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga itu saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, jadi ada yang bisa menyebutkan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh penerapan dari sila pertama? Denti bisa coba? Yang berdoa kepada Tuhan. Ada lagi? Jesse? Oke, baik, jawaban dari Denti itu benar. Jadi penerapannya, contoh penerapannya itu nih, yang pertama, tertib dalam beribadah. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Ada yang bisa kasih contoh? Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Coba Denti. Jangan curi-curi teman. Ya, itu. Ada lagi? San. Ya, ada lagi? Letih? Oke, jawaban dari teman kalian itu benar. Kalau tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah itu, yang pertama itu jangan ganggu teman itu. Misalnya tadi yang Denti bilang, jangan curi teman kalau sedang berdoa. Itu contoh kecilnya. Ada lagi contoh yang lebih besar, misalnya kalau kita di sini kan bukan hanya agama Katolik, ada yang agama Islam. Misalnya kita lewat di depan masjid itu ada orang yang sedang sholat tuh, itu tidak boleh ribut. Atau ada orang-orang anak-anak muda sedang motor, itu tindakan yang tidak bagus. Yang ketiga, contoh penerapannya itu membina kerukunan hidup antar umat beragama. Ada yang bisa kasih contoh? Kerukunan hidup, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Contohnya, Denti ada teman yang Islam, gitu. Itu Denti itu membina kerukunan hidup antar sesama yang berbeda agama. Maksudnya teman sama teman itu bukan hanya saya yang Katolik, jadi saya teman itu harus sama-sama Katolik, bukan gitu ya. Terus tidak memaksa agama dan kepercayaan orang lain. Ada yang bisa menjelaskan? Tidak memaksa agama dan kepercayaan orang lain. Bagus, bisa menjelaskan? Tidak memaksa agama dan kepercayaan orang lain. Misalnya, contohnya, Walus agama Katolik, Walus ini minta agama lain misalnya. Walus ini umus dari minta kalau ikut saya sudah. Itu tidak bagus. Sudah? Mengerti
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Jadi kenapa sampai simbolnya rantai? Karena mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan. Yang berikutnya, mata rantai yang sering berkaitan melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna dari sila kedua itu, yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Sudah belajar tentang hak dan kewajiban? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan? Contohnya saja. Contoh dari hak. Denti? Kita mendapatkan pelajaran dari guru. Kalau kewajiban? Kita harus membayar uang sekolah. Ya, yang kedua, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga itu, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan saling mencintai sesama manusia. Contoh penerapannya, coba satu orang baca. Menolong orang lain yang kesusahan, Tidak membeda-bedakan dan berkawan, saling mencintai sesama manusia, tidak memaki orang lain, tidak main hakim atau merasa paling benar sendiri. Ada yang bisa menjelaskan tidak main hakim atau merasa paling benar sendiri? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak main hakim atau merasa paling benar menang sendiri. Misalnya Jesse dengan ini sebenarnya Kandi. Jesse dengan Kandi itu ada tegar sesuatu tuh, tegar apa? Jesse bilang, saya yang benar. Kandi bilang, saya yang benar, bukan kau yang benar, kau salah. Itu tuh benar sendiri tuh. Bapak ini, Kandi pukul lagi ini Jesse. Tuh. Terus yang berikutnya, jujur dan bertanggung jawab. Sikap jujur dan bertanggung jawab. Yang berikutnya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kamu ngerti? Sila kedua, makna sila kedua. Contoh penerapannya. Sudah mengerti? Kalau ada yang tidak mengerti, silakan bertanya. Bagus, bertanya. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Simbolnya apa? pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Yang kedua, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah negara Indonesia. Negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Coba. Berbeda-beda, tapi kita satu. Bagus. Tepuk tangan untuk dia. Bhinneka Tunggal Ika itu ada di sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Berbeda-beda tetapi kita satu. Negara Indonesia itu bernaung di bawah pohon beringin. Makna dari sila ketiga itu, yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Contoh penerapannya, bergotong royong membersihkan lingkungan. Misalnya, contohnya di sekolah, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa. Bentuk cinta tanah air itu memang yang kamu lakukan selama di sekolah.
Contohnya, cinta tanah air. Ikut apel hari Senin itu upacara bendera itu cinta tanah air. Menyanyikan lagu kebangsaan itu cinta tanah air. Yang ketiga bangga menjadi warga negara Indonesia. Ada yang tidak bangga menjadi warga negara Indonesia? Bangga semua? Laki-laki? Bangga. Yang berikutnya menghormati orang lain yang berbeda ras dan budaya. Ada yang belum mengerti sila ketiga? Ada yang belum mengerti? Kalau belum mengerti bertanya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna dari sila keempat, yang pertama itu mengutamakan kepentingan golongan. Ada yang bisa menjelaskan mengutamakan kepentingan golongan atau kepentingan bersama? Mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua itu ada tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu macam yang ibu jelas contoh tadi itu. Ini Valdus misalnya agama lain, atau ini Mita juga agama lain, terus Valdo memaksa Mita untuk ikut dia. Itu tuh tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya rukuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan. Untuk mengambil sebuah keputusan itu harus ada musyawarah dulu. Misalnya, Valdus berpendapat lain, Jessica berpendapat lain, Mita juga lain. Itu harus musyawarah dulu supaya untuk mengambil keputusan. Yang keempat, berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat, diliputi dengan semangat kekeluargaan. Contoh penerapannya, yang kedua, musyawarah untuk mufakat. Dalam mengambil keputusan itu kita harus musyawarah dulu. Yang ketiga, menerima apapun hasil musyawarah. Apa yang menjadi keputusan bersama harus diterima. Tidak ada yang sudah ada keputusan ini beromong dari belakang. Tidak ada. Yang berikutnya, berani mengemukakan pendapat di depan umum. Bisa menjelaskan berani mengungkapkan pendapat di depan umum? Coba deh. Kita harus bicara pendapat kita di depan umum. Ada lagi? Oke. Yang berikutnya, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sadang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Contoh penerapan makna sila kelima. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua itu menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, menolong sesama. Yang keempat,
keempat, menghargai orang lain. Yang kelima, melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Contoh penerapannya itu berlaku adil kepada semua orang, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, suka bekerja keras, suka memberi pertolongan kepada orang lain. baik. Contoh penerapan dari sila kelima itu, yang pertama, berlaku adil kepada semua orang. Yang kedua itu, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau kalian menuntut ini, kalian punya hak, kewajiban harus dilaksanakan. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, suka bekerja keras. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Oke, jadi itu adalah contoh penerapan dari sila. Ada yang belum mengerti dengan penjelasan tentang makna sila-sila Pancasila? Jadi, mau bertanya? Oke, bagus. Sebelum kita lanjut, Ibu minta kalian untuk berdiri. Kita main ini game ya. Misalnya kalau Ibu sebelum selamat pagi, satu kali. Kalau selamat siang, 2 kali. Kalau selamat sore, tepuk 3 kali. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat siang. Ulang lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Sekarang Ibu kasih hukuman kalau bagi yang salah. Hukuman itu jelaskan materi yang Ibu jelaskan tadi. Cukup satu misalnya contoh penerapannya. Siap-siap. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat siang. Maju. Satu kali lagi. Kita cari yang satu perempuan, satu laki-laki. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Maju. Oke, silakan dulu. Terima kasih, Bu. Sekarang ini Nafia, maju. Ibu tanya kau contoh penerapan sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Di sini berdiri terhadap teman-teman. Terhadap teman-teman. Kau coba sini. Contoh penerapan dari sila pertama. Contoh penerapan. Jangan ada yang bisik-bisik. Contoh penerapan dari sila pertama. Bisa? Kalau tidak bisa, kau sebutkan sila-sila Pancasila dari 1 sampai 5. Suara besar. Nafia, sila Pancasila. Pancasila. Dari Ibu, Pancasila. Bisa. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, kita
kelompok. Kalian berapa orang? 14. Bagi 4 kelompok ya. 3 orang. Sudah. Empat orang. Tiga. Nih, kamu 3, Bintang sini dengan ini, dengan terus kamu dengan Nadia. Terus coba dulu dengan kelompok. Kamu 3 dengan Nadia, nyol untuk sini.
Sangat untuk kelompoknya Nancy. Oke, sekarang dari kelompok 2. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Persatuan Indonesia, lambangnya Polri. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk salut untuk kelompoknya Bagus. Oke, sekarang dari kelompok 3. Semua perhatikan ke depan, tidak ada yang bermain. Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Kesatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk salut untuk kelompoknya Nisa. Baik, kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini? Ada? Coba nanti silakan. Silakan pakai berdiri. Berdiri. Materi kita hari ini tentang apa? Makna sila-sila Pancasila. Ketuhanan Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita beribadah. Hah? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Mencintai sesama. 3. Persatuan Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermusyawarah sebelum membuat keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bersikap adil. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nancy. Ada lagi yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini? Sudah mengerti semua? Oke, jadi materi kita pada hari ini tadi tentang makna sila Pancasila toh. Sila Pancasila yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang Denti jelaskan tadi, ini dia punya contoh penerapannya itu rajin beribadah. Yang kedua itu ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu Denti juga tadi sudah kasih dia punya contoh. Contohnya itu tadi mencintai sesama. Yang ketiga itu ada persatuan Indonesia. Contohnya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya tadi? Sebelum bermusyawarah harus Sebelum mengambil
kita ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya itu bersikap adil. Ada lagi yang ingin bertanya? Jesse ingin bertanya? Sudah mengerti dengan pelajaran hari ini? Oke, sudah mengerti. Materi yang tadi tentang apa? Bilangnya sudah mengerti. Makna-makna Pancasila. Makna sila-sila Pancasila. Oke. Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, tadi kita bukanya dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Ibu minta satu orang, minta Edo untuk pimpin kita dalam doa. Edo maju ke depan. Semua berdiri. Bunda teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami belajar tadi hingga saat ini. Sekarang kami mau istirahat